yang berjiwa itu pasti akan mati. Kita siap nggak siap, mau nggak mau, pasti akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja ya. Memang Ustadz nggak mati juga, semua mati. Bahkan tuh malaikat pencabut nyawa yang tugasnya kerjanya nyabutin nyawa itu pada akhirnya juga akan dimatikan oleh Allah. Tapi malaikat pencabut nyawa itu yang ada mengatakan paling terakhir dimatikan oleh Allah. Jadi nanti setelah malaikat pencabut nyawa dimatikan, semua nggak ada yang hidup kecuali hanya Allah. Jadi setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Jadi setelah malaikat pencabut nyawa dimatikan, tidak ada yang hidup, semua mati kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan Allah mati, ngantuk aja enggak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya. Jangankan mati, ngantuk aja enggak. Ya. Maka jamaah sekalian, saudara beriman, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga matinya insya Allah husnul khatimah. Amin ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kiat-kiatnya apa agar mati husnul khatimah? Saya ulangi dari firman Allah tadi, surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Maka di hari akhirat nanti akan disempurnakan dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jika dia berbuat kebaikan, ibadah dan amal saleh, maka sekecil apapun akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat, dibalas dengan kemuliaan-kemuliaan yang bertambah-tambah. Tapi sekecil apapun kemungkaran, maksiat dan dosa yang dia lakukan pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah menyadarkan di dunia ini tidak ada orang yang sukses. Di dunia ini tidak ada orang yang sukses yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan, "Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah siapa nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, terbebas dari neraka. Maka jamaah sekalian, ketika kita memahami orang yang sukses yang sebenarnya adalah orang yang nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, terbebaskan dari neraka, berdoalah setiap hari. Di antara doanya apa? Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa yang aku lakukan, yang aku sengaja ataupun tidak aku sengaja. Ampuni kesalahan dan dosaku ya Allah, dan selamatkanlah aku dari azab neraka. Yang kedua, ya Allah, terimalah amal kebaikan ibadahku yang jauh dari sempurna, dan masukkanlah aku ya Allah ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Paling tidak dua doa itu minta. Nah, khusus panjenengan yang punya hajat banyak, oh ya, sebelum meninggal jamaah sekalian pastikan minta kepada Allah. Kita hendaknya punya apa sebelum mati? Proyek besar kita apa? Sebelum kita mati ini minta kepada Allah agar diberi kemampuan memiliki 1000 pintu jariah. Ya. Di alangkah bahagianya ketika kita mati, sebelum mati kita punya 1000 pintu jariah. Masya Allah. Pagi dan sore insya Allah surga akan ditampakkan oleh Allah di alam kubur, di alam barzah itu. Ya. Itu kalau nggak terpikir, nggak dijadikan sebagai cita-cita, ya nggak sampai mati, sampai kiamat nanti juga nggak pernah kita lakukan. Ya. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata pasti, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Kata-kata pasti menurut Imam Ghazali, pasti itu maknanya
dekat. Pasti itu maknanya dekat. Maka alangkah bodohnya seseorang yang sudah jelas-jelas dipastikan mati oleh Allah, tapi tidak bersungguh-sungguh menyiapkan amalan-amalan yang terbaik untuk menghadap Allah. Enggak bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Enggak bersungguh-sungguh menyegerakan taubat-taubatan nasuha. Enggak bersungguh-sungguh dalam berhijrah, meninggalkan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Enggak bersungguh-sungguh dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Inilah orang yang bodoh dan inilah orang yang rugi serugi-ruginya. Sudah jelas dipastikan mati oleh Allah, tetapi tidak bersungguh-sungguh melakukan kebaikan ibadah dan amal soleh. Baik, jadi insya Allah pertemuan ini bulan depan insya Allah kita akan sambung, yaitu kiat-kiat husnul khotimah. Tapi kali ini yang pertama, jadi ada berapa? Selanjutnya insya Allah nanti Pak Anies jamaah bulan depan ya, diingatkan saya. Jadi kiat-kiat husnul khotimah. Tapi sebelumnya aku nak tanya lebih dulu pada jamaah sekalian. Jamaah yakin akan mati? Jamaah yakin akan mati? Tahu datangnya kematian? Enggak, mohon maaf. Yang ketiga, sudah siap apa belum? Halo? Assalamualaikum. Ini ditanya sudah siap apa belum, kok lihatnya kiri kanan, kenapa? Cari dukungan. Jamaah sekalian, tidak usah khawatir tidak kebagian mati. Saya dengan Pak Anies ini ada kesamaan. Enggak setuju kalau kematian itu berdasarkan abjad, enggak setuju. Karena nama saya dari Akhlis, Anis, kan? Dari A. Tapi alhamdulillah ternyata kematian tidak berdasarkan abjad. Buktinya apa? Kiai Haji Zainuddin MZ, dari Z itu. Ya. Ustadz Jeffrey dari J. Ya. Jadi ternyata kematian tidak berdasarkan abjad. Baik jamaah sekalian. Jadi apa kiat-kiatnya agar kita mati husnul khotimah? Yang pertama, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang betul-betul menginginkan matinya dalam keadaan husnul khotimah, pastikan yang satu ini. Apa itu? Yang pertama adalah ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Ini yang pertama. Siapa yang betul-betul ingin matinya husnul khotimah, maka wajib ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Karena ibadah-ibadah kalau ada kesyirikannya sampai mati tetap tidak ada nilainya. Itulah kita ketika memahami ayat surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang terakhir 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi inilah ternyata Rasul katakan tadi dalam sabdanya, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Inilah kiat yang pertama jika betul-betul kita menginginkan kematian kita adalah husnul khotimah. Jamaah sekalian boleh ikutin saya doa yang baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma